Jadi kita tuh banyak ngabisin hal-hal yang sebenarnya tuh nggak produktif ya. Malah bikin ngerasa kita tuh cuman sibuk aja, kayak so sibuk doang. Hai Aksaners, selamat datang di podcast Akses, ruang cerita untuk anak muda yang penuh dengan tawa, drama, dan makna. Sebelumnya perkenalkan nama gue Grisha, dan kali ini gue nggak sendirian, ditemani oleh. Halo listeners, perkenalkan gue Vina Yusakanti, bisa dipanggil Vina. Gue bakal nemenin Grisha di episode perdana ini. Kita bakal ngebahas topik yang relate banget dengan kehidupan anak muda zaman sekarang. Yes, tapi pertanyaannya, rutinitas kita itu beneran produktif atau cuma bikin capek aja sih? Nah, itu dia tuh. Kadang kita tuh sibuk banget dari pagi sampai malam. Tapi pas kita lihat hasilnya, kok gini-gini aja. Hmm, itu dia. Jadi buat Akseners yang lagi nugas, yang lagi jalan, atau yang lagi rebahan, ikutin terus obrolan kita berdua. Dan kita ini bakalan ngebahas hasil riset soal rutinitas anak muda biar nggak cuman opininya doang. Nah, ayo guys, kita mulai langsung aja. Nah, gimana, Gris? Lo sendiri rutinitas sehari-harinya gimana? Kalau dibilang rutinitas ya, Hmm. gue sih tiap hari ngerasa padat banget, Vin. Kayak bangun pagi, buka notif HP, terus isinya tuh tentang grup kelas gitu kan yang rame. Kemudian lanjut kuliah, terus nanti pulangnya itu langsung nugas, atau enggak rapat biasanya. Terus abis setelah itu langsung scroll TikTok sampai nggak tahu lupa waktu. Padat banget ya kalau dilihat-lihat gitu. Tapi dalam hati kayaknya ini ya, suka bertanya-tanya, ngapain aja coba? Iya, kayak ngerasa capek banget gitu. Padahal rutinitas gue tuh cuma gitu-gitu aja ya gak sih? Coba, gue mau tahu rutinitas lu selain gue nih, apa aja tuh? Nah, rutinitas gue nggak beda jauh sih sama Grisha. Buka grup, ngeliat settingan-settingan dari teman-teman di kelas gitu ya, ngebahas tugas, ngebahas hal random gitu. Terus scroll TikTok itu paling kayaknya nggak bisa ya kalau nggak scroll TikTok. Yeah. Terus juga kuliah, habis itu udah kayak, hah ngapain aja sih ini seharian, kayak nggak ada yang spesial. Dan lo tahu nggak sih, menurut Jakpat, 72% anak muda di Indonesia itu ngabisin lebih dari 5 jam per harinya di depan HP. Tapi 60%-nya itu buat hiburan, bukan buat kerja atau belajar atau ya rutinitas yang bermanfaat gitu. Jadi kita tuh banyak ngabisin hal-hal yang sebenarnya tuh nggak produktif ya. Malah bikin ngerasa kita tuh cuman sibuk aja, kayak so sibuk doang gitu. Nah, iya ya tuh. Kadang tuh kita bukannya masalah waktu yang kurang ya, tapi kita tuh kayak nggak sadar ke waktu yang banyak kebuang gitu. Bener banget sih. Tapi gini, menurut jurnal Frontiers in Physiology tahun 2023, anak muda yang punya jadwal fleksibel tapi jelas tujuannya justru lebih bahagia daripada yang jadwalnya itu full tapi gak punya arah sama sekali. Jadi mungkin produktif itu tuh bukan masalah padat di kegiatannya ya, tapi seberapa sadar lo itu sama tujuan kegiatannya gitu atau rutinitasnya. Tujuannya tuh apa gitu. Itulah yang dinamain produktif mungkin ya. Ya, setuju banget. Tapi ya, Vin, lo sendiri punya rutinitas yang penting banget gak sih? Rutinitas penting ya menurut gue itu rutinitas penting me time ya untuk saat ini gitu. Me time tuh bikin
kepala kita tuh yang berisik tuh bisa tenang gitu. Mmm, kita bisa menghilangkan beban-beban penat-penat kita tuh dihilangin dulu gitu sebentar gitu. Kita me time fokus aja, kita me time-nya bisa nonton gitu, kayak dengerin musik, baca gitu, baca buku-buku. Nah itu bisa tuh me time ya. Iya ya, gue juga sebenarnya sih butuh banget buat sendiri, kayak misalkan bengong di danau gitu, sama kayak dengerin lagu. Kayak kadang tuh malah ide tuh muncul di saat kita lagi sendiri, gitu ya nggak sih? Nah, bener Iya. banget tuh. Dan juga banyak banget loh orang-orang yang lupa bahwa istirahat itu juga rutinitas yang produktif. Karena kita juga kalau misalnya seharian berkegiatan di luar gitu, di luar rumah, kita juga bakal capek sendiri gitu. Makanya kita butuh istirahat. Ya, betul banget. Gue setuju. Dan gue juga pernah membaca salah satu jurnal ya, Journal of Behavioral Science tahun 2022. Mereka bilang orang yang rutin punya waktu tenang minimal 30 menit per hari. Mmm. Itu produktivitasnya bisa naik 25% loh. Wah. Mhm. Berarti itu tuh bukan kita seberapa sibuknya di rutinitas kegiatan kita ya, tapi seberapa efektifnya kita mengatur energi dan juga fokus. Oke, sekarang kita bahas hal yang agak sensitif ya, yaitu budaya sibuk. Lo pernah nggak sih ngerasa bersalah kalau nggak ngapain-ngapain? Sering banget itu. Karena kadang kalau lagi istirahat gitu suka mikir kayak, aduh harusnya ini tuh lagi ngerjain tugas biar cepet selesai." Tapi malah scroll TikTok. Iya ya, kayak kita tuh diajarin kalau diem itu salah, padahal capek juga manusiawi nggak sih? Iya, bener banget dan parahnya itu, tekanan buat terus sibuk itu datang dari mana aja gitu. Menurut We Are Social, 64% anak muda ngerasa stres karena sering bandingin diri sendiri sama orang lain. Di internet itu banyak banget yang banding-bandingin ya. Sering ngebandingin diri sendiri sama orang lain ya. Iya, Kalau dari pribadi Vina ini pernah nggak sih Pin, lu tuh ngerasa apa ya, ngerasa kurang gitu sama orang-orang yang lu lihat di sekitaran lu kayak Instagram atau teman-teman lu, pernah nggak? pernah banget ya karena ngerasa diri sendiri itu nggak punya, prestasi apa-apa, terus kayak, kok gini-gini aja gitu. Jadi kayak ngerasa minder gitu ngelihat orang-orang di sekitar, apalagi kayak di sosial media gitu banyak orang-orang yang produktif gitu ya, kayak ngelakuin ini, ngelakuin itu gitu. Satu hari aja kayak bisa ngelakuin beberapa kegiatan, sedangkan gue sendiri kayak, kok gue diem aja gitu di rumah, ngapain aja gitu, nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Iya, kita lihat orang lain di sekitaran kita gitu ya, apalagi di kampus teman-teman kita yang ada di kelas gitu, mereka udah jadi konten kreator ya nggak sih, kayak Betul banget. vlog apa vlog Vlog, vlog food gitu food, kan. terus kayak vlog beauty gitu-gitu ya? Terus tiba-tiba dia jadi duta, terus Ah, juga ada betul. yang apa, kerjaannya itu freelance ya, Ya, fotografer ataupun videografer ya kan. kayak banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Terus kayak kita tuh ngerasa kalau kita tuh harus kayak gitu juga gitu, padahal kan Padahal kan sebenarnya nggak kayak gitu, di balik layar kita nggak tahu kalau mereka itu kayak gimana. Bisa aja mereka juga ngerasa capek banget dengan kegiatan mereka sehari-harinya tuh. iya, dan itu, yang bikin muncul itu istilah comparison culture. Mmm. Kita nggak hidup sesuai versi terbaik diri kita sendiri, tapi versi orang lain. Nah, padahal nggak semua orang punya kapasitas yang sama. Dan ada yang cocok dengan multitasking, ada juga yang cocok dengan kita harus, nyelesain satu urusan dulu baru menyelesaikan yang lainnya. Dan menurut
riset yang gue baca ya, Vin, dari APA tahun 2023, generasi muda sekarang termasuk kelompok yang paling rentan burnout karena ekspektasi yang tinggi dan tekanan Wow. sosial yang terus-menerus. Ya sih, burnout itu real banget. Kayak lo itu masih muda, tapi rasanya udah lelah banget ngejalanin hidup gitu. Iya sih, tapi bener loh, burnout itu bukan cuman capek di fisik, tapi bisa juga capek secara emosional serta mental, ya nggak sih, Pin? Bener banget, makanya kita tuh penting banget untuk mengenali batas diri kita sendiri itu. Nah Grisya, dan lucunya itu kita tuh sering banget nganggep kalau burnout itu tanda kita produktif. Padahal kebalikannya, itu tanda bahwa kita tuh terlalu memaksakan diri. Bener banget. Makanya penting banget nih buat kita untuk kenalin batas diri kita sendiri. Nah setuju banget, produktif versi lo belum tentu itu cocok dengan produktifnya orang lain. Dan itu tuh sebaliknya. Jadi produktif versi lo sendiri gimana? Kalau boleh tahu nih ya. Menurut ya produktif gue sendiri ya. Produktif gue sendiri itu ya kita sehari aja bisa ada kegiatan yang positif gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya, kita setelah kuliah, kita nggak nongkrong, tapi kita bisa datang ke kajian gitu. Itu Atau produktif. Atau kita bisa perpustakaan. ya ke perpustakaan juga udah produktif karena kita bisa belajar di perpustakaan kan banyak-banyak banget buku-buku yang ini ya, yang bagus terus kayak bisa menambah ilmu gitu. Ya, kita juga harus mulai menyadari kalau istirahat itu juga bukan termasuk dosa dan gak harus merasa bersalah juga kalau misalkan kita gak melakukan aktivitas lain-lain, itu juga gak apa-apa. Itu juga kembali lagi ke diri kita sendiri gitu ya gak sih? Bener bener bener. Dan kadang tuh ya, kita rebahan itu tuh bentuk self care kita, bukan malas. Self care kita terhadap diri sendiri ya. Iya. Bukan berarti kita malas, itu tuh istirahat gitu kan. Istirahat biar Kita mengcharger ya energi gitu karena kan kita sudah capek. kita sudah banyak beraktivitas guys Ya, di kita luar butuh sana. Iya, kita butuh rebahan, self rebahan. care gitu ya, Iya. recharge energi biar kita nggak capek lagi untuk Pasti di sini menjalani. juga suka kan rebahan-rebahan gitu kan. Pulang dari kampus langsung rebahan, scroll TikTok, tiba-tiba tidur. Lupa mandi. Iya, lupa mandi ya. Sekarang nih ya, kita coba bahas solusinya. Gimana caranya biar rutinitas kita itu nggak cuman padat, tapi juga bermakna. Aktivitas yang padat dan bermanfaat itu yang pertama, kayaknya kita harus tahu dulu nih, apa yang penting buat diri kita. Nah, kalau semua hal penting, ya akhirnya kita tuh nggak bakal ada yang dikerjain gitu, bakal ya di ini Bakal aja. berantakan. Ya, Kayak bingung sendiri mau ngerjain yang mana. betul. Gue setuju banget nih. Karena fokus ke prioritas itu penting banget gitu ya guys ya. Kadang kita kejebak di kesibukan yang benar-benar nggak jelas, kita harus ngapain, kita bingung harus ngapain. Terus kita malah jadinya pusing sendiri gitu. Nah, Grisha, gue juga tuh pernah baca ya di Harvard Business Review tahun 2022. Orang yang punya 3 prioritas utama itu lebih konsisten produktif dibanding dengan yang mengerjakan banyak hal sekaligus. Wow. Dan selain prioritas tuh harus ada jeda juga ya. Jangan isi waktu dari pagi sampai malam tanpa ruang nafas. Betul banget, aku setuju banget. Nah, bahkan di The Journal of Mental Health tahun 2023 bilang
istirahat yang singkat itu setiap 90 menit bisa ningkatin fokus sampai 40% loh, Gris. Jadi bukan cuman kerja keras ya, Pin, Iya, betul. tapi juga kerja Ya. cerdas dan tahu kapan kita harus stop gitu. Nah, betul. Dan juga kita nggak kalah penting untuk refleksi gitu ya. Kadang kita tuh sibuk banget tapi nggak pernah gitu nanya ke diri kita sendiri tuh kayak yang kita lakuin itu sebenarnya bikin tumbuh nggak sih gitu. Coba tanya ke diri kalian masing-masing gitu. Wah, gila sih, deep banget ya. Kadang kita tuh ngejar sesuatu karena orang lain ngejar itu juga gitu. Jadi kita tuh harus ngejar juga gitu ya. Makanya itu penting banget kita punya alasan pribadi gitu. Biar kita tuh nggak cuma ngikut-ngikut doang sama orang lain. Dan terakhir, kalian jangan lupa nikmati sama prosesnya. Produktif tapi gak bahagia itu juga percuma gak sih? Setuju banget, Grisya. Karena hidup itu tuh bukan tentang seberapa banyak yang kita lakuin, tetapi seberapa kita bisa hadir di setiap momennya itu. Gitu ya, Vin. Jadi, dari obrolan panjang kita ini nih ya, bisa disimpulkan kalau rutinitas anak muda itu nggak salah. Betul banget. Dan yang penting itu kita sadar kenapa kita ngelakuin itu bukan karena takut ketinggalan, tapi karena kita itu tahu tujuannya. Betul, teman-teman. Produktif itu bukan soal seberapa sibuknya kita gitu kan, tapi seberapa bermaknanya kalian yang kerjain. Nah, dan jangan lupa untuk istirahat. Karena istirahat juga bagian dari produktif. Salah satunya apa? Rebahan. Nice. Nah, sekarang giliran lo nih, Aksenas. Coba pikirin rutinitas apa sih selama ini yang beneran produktif atau cuma bikin capek aja? Kalau punya pendapat atau cerita menarik soal rutinitas, coba share ke kita di Instagram @podcastakses. Nah, siapa tahu cerita lo itu bakal kita bacain di episode berikutnya. Atau mention kita dengan hashtag akses ngobrol biar kita bisa baca insight dari kalian tuh. Oke deh, itu dia episode perdana dari podcast Akses. Makasih udah nemenin kita berdua untuk ngobrol-ngobrol santai di hari ini. Jangan lupa untuk follow, share, dan dengerin terus episode-episode selanjutnya karena kita bakal terus bahas kehidupan anak muda dari berbagai sisi yang pastinya relate banget. Karena di podcast Akses, kita mengakses cerita muda yang gak ada habisnya. See you!